Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodemati dengan NIM 22010117. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transient response. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari transient response. Transient response itu menggambarkan sebuah karakteristik dari output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir atau final state. Karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transiennya. Hal ini karena sistem dengan penyimpan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transien ketika suatu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Input standar seperti fungsi impuls, step, ramp, atau sinusoidal biasanya digunakan untuk menganalisis sistem kontrol. Input yang paling umum digunakan adalah unit step. Kemudian karena unit ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik transien dan kondisi tunak dari sistem. Pada umumnya, setiap kali sistem diaktifkan, fitur stepping juga diaktifkan. Respon transien dari sistem adalah inverse transformasi Laplace dari output CS, yaitu CT atau CT sama dengan lambda min 1 buka kurung CS tutup kurung. Kemudian di sini ada sistem orde pertama. Jadi sistem orde pertama itu ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya itu sebesar 1 atau orde 1. Bentuk umum fungsi alih sistem orde pertama dengan T adalah konstanta, waktu ialah CS per RS. Kemudian sama dengan K per P per 1 tambah Pak kurung 1 per E. Kemudian yang kedua itu ada sistem orde kedua. Sistem orde kedua ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 2 orde. Bentuk umum fungsi alih sistem orde kedua dengan lambang seperti ini merupakan koefisien redaman atau damping ratio dan WN adalah frekuensi natural, ialah CS per RS sama dengan W pangkat 2 N kemudian per S pangkat 2 tambah 2 kemudian fungsi ini terus WN pangkat S tambah W pangkat 2N. Kemudian di sini ada contoh. Diketahui suatu sistem orde kedua dengan WN sama dengan 5 rad per S dan fungsi sama dengan 0,4, maka dapatkan fungsi alih sistem orde kedua tersebut dengan program MATLAB. Kita langsung saja masuk ke MATLAB-nya. Langsung kita tekan ini open. Di sini saya sudah menyalin programnya dan sudah di save, jadi tinggal langsung dibuka saja. Kemudian WN sama dengan 5, kemudian damping rationya itu sama dengan 0,4. Kemudian setelah kita memasukkan nilai dari fungsinya, kita membuat fungsi alih untuk orde 2 dengan fungsi orde 2. Jadi yang pertama itu kita masukkan itu 60, kemudian den sama dengan orde 2, kemudian WN damping ratio, ini fungsi nilai fungsi. Kemudian ini komentar 61 masih bernilai 1. Kemudian 6 sama dengan WN kuadrat 2 dikali 0. Kemudian print SYS buka kurung 6 dan ini untuk menampilkan. Kemudian langsung saja kita run.
Di sini sudah keluar hasilnya. Jadi 6 perden itu sama dengan 25 per S kuadrat 2 tambah 4S tambah 25. Kemudian di sini ini dari nilai ini tadi, dampingnya itu kan 0,4. Di sini ditaruhnya. Kemudian dennya itu nilainya 1,4,25. Kemudian 6-nya itu 25. Nih, 6-nya itu nilainya 25. Kemudian untuk 60-nya itu kan 1 tadi dibilang. Nih, 60 masih benar 1. Kemudian WN-nya itu 5 nilainya. Untuk size-nya di den itu pakai size 1x3. Kemudian kita masuk ke materi lagi. Oke. Kemudian di sini ada definisi spesifikasi transient response. Karakteristik operasi sistem kontrol ditentukan berdasarkan respon transient terhadap input unit step karena mudah dibangkitkan dan cukup bertenaga. Jika respon untuk input step diketahui, maka secara matematis mungkin untuk menghitung respon untuk input apapun. Respon transient sistem terhadap input unit step tergantung pada kondisi awal. Kenyamanan membandingkan respon transient dari sistem yang berbeda adalah umum untuk menggunakan kondisi awal standar bahwa sistem awalnya diam dengan output dan turunannya selalu diam sama dengan 0. Kemudian untuk karakteristik respon dari beberapa sistem kemudian dapat dengan mudah dibandingkan. Kemudian di sini ada respon transient dari sistem kontrol praktis yang sering menunjukkan osilasi redaman sebelum kondisi tuna tercapai. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan karakteristik dari respon transient dari suatu sistem yang perlu kita ketahui atau kita perhatikan. Yang pertama itu ada delay atau time, TD, itu disingkat. Kemudian itu adalah waktu yang diperlukan untuk respon untuk mencapai setengah nilai akhir saat pertama kali. Kemudian reset time, disingkat PR. Reset time itu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% menjadi 90%, 5% menjadi 95% atau 0% hingga 100% dari nilai akhirnya. Kemudian untuk sistem ordering kedua, waktu naik 0% hingga 100% biasanya digunakan. Untuk sistem overdamp, waktu naik 10% hingga 90% yang biasa digunakan. Kemudian di sini ada peak time, itu disingkatnya TP. Peak time itu waktu yang dibutuhkan untuk merespon untuk mencapai puncak pertama dari overshot. Kemudian maksimum atau persen, disingkatnya MP, itu adalah nilai puncak maksimum dari kurva respon yang diukur dari 1. Jika nilai kondisi tuna akhir dari respon berbeda dari 1, maka umum untuk menggunakan persen overshot maksimum itu besaran overshot maksimumnya secara langsung menunjukkan stabilitas relatif sistem. Kemudian yang terakhir itu ada stalling time atau disingkatnya itu TS. Itu untuk waktu yang dibutuhkan kurva dengan merespon untuk mencapai dan tetap berada dalam kisaran nilai akhir ukuran yang ditentukan oleh presentasi absolut dari nilai akhir. Biasanya itu nilainya kurang lebih 2% atau 5%. Kemudian settling time-nya itu berhubungan dengan konstanta waktu terbesar dari sistem kendali. Kemudian untuk kriteria presentasi kesalahan itu dilihat atau dapat ditentukan dari tujuan desain sistem yang bersangkutan. Kemudian di sini ada bentuk atau spesifikasi dari
Kemudian di sini ada bentuk dari spesifikasi domain waktu yang cukup penting karena sebagian besar sistem kontrol adalah sistem domain waktu, yaitu sistem tersebut harus menunjukkan respon waktu yang dapat diterima dengan baik, yang berarti bahwa sistem kontrol harus dimodifikasi sampai respon transient memuaskan. Ini bentuk dari spesifikasi domain waktu. Dan di sini ada contoh dari plotting transient respon dengan MATLAB. Yang pertama itu unit step respon. Plot step respon dengan step kurung. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya di MATLAB. Ini kita clear dulu biar nggak tergabung nanti. Kemudian kita buka open. Kemudian latihan kedua, delete kedua gitu kan. Oke. Jadi yang pertama itu kita masukkan nilai 6-nya itu 25, kemudian D-nya itu 1425. Kemudian untuk menampilkan step respon dengan step, itu kita menggunakan fungsi step, kurung 6, dan D. Kemudian setelah itu kita untuk menampilkan garis grid dan judul plot, itu kita masukkan grid, brand title, buka kurung unit step respon dari GS sama dengan 25 garis miring, kemudian S kuadrat 2 tambah 4 S tambah 25 tutup kurung koma 1 atas tutup kurung. Jadi langsung saja kita run. Oke. Di sini untuk di komen Windows-nya tidak terlihat karena di sini kita hanya untuk menampilkan grafik, bentuk dari grafik. Jadi di sini tuh nilainya itu dari 0, kemudian naik, kemudian dia turun sampai ke sini nilai dari D-nya. Jadi unit step respon dari GS sama dengan 25 garis miring S kuadrat tambah 4S tambah 25. Ini bentuk kalau untuk kisaran amplitudonya. Ya, kita masuk ke materi lagi. Ini tadi ya, sampai. Kemudian di sini yang bagian B-nya itu plot lebih dari satu step respon. Jadi di sini plotnya itu lebih dari satu step respon. Jadi banyak step. Jadi ada B, A, B, C, D. Kita langsung saja masuk ke programnya. Kita buka open lagi. Terus kita pilih ada 3. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini udah muncul. Kemudian ini tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya. Dan langsung saja kita run ya. Oke, nah di sini sudah muncul di komen Windows-nya juga ada, di WordPress-nya juga ada. Kemudian di sini ada bentuk gambar dari grafiknya juga ada. Jadi di komen Windows-nya itu A sama dengan minus 1000 minus 1,0000, kemudian 6,5000, kemudian minus 1
0, 0, 0, 0, dan 0. Ini dari grafik ini. Jadi mulai ini minus 0, nah ini grafiknya. Kalau dilihat sini nih. Kemudian ini untuk all-pass-nya, nilai dari ini ya. Max-nya itu dia pakai yang 2 kali 2. Semuanya sama. Kemudian kita masuk lagi ke materi. Nah, ini tadi grafiknya kan sama. Dan di sini ada contoh 3, itu plot step respon pada rentang waktu dengan plot. Jadi kita merespon plot itu dengan waktu, dengan rentang waktu. Kita langsung saja masuk ke MATLAB. Kita buka open lagi. Terus kita pilih bagian keempat. Ini kita clear aja ya, biar nggak pusing. Oke. Di sini sama juga kita masukkan aja nilai-nilainya, nilai dari fungsinya. Kemudian untuk menampilkan step respon dengan step itu kita masukkanlah variabelnya y, x, t. Kemudian kita masuk fungsinya step 6 dan t. Kemudian ini fungsinya plot kurung t, y. Kemudian untuk menampilkan garis grid, nah, dan judul plot itu kita menggunakan grid title unit step respon dari GS sama dengan 25 garis miring kurung S kuadrat 2 tambah 4S tambah 25. Kemudian setelah itu kita untuk kalau kita mau memberi label X dan Y itu kita menggunakan fungsi X label, kemudian tanda petik 1 atas, T, buka kurung, detik, kurung, ini tanda petik 1 atas, kurung. Kemudian untuk outputnya, untuk Y labelnya itu buka kurung, tanda petik 1, output, tanda petik 1, kurung. Langsung saja kita run ya. Oke, di sini gambar dari grafiknya. Gambar dari bentuk grafik unit step respon dari GS. Kemudian untuk ininya, nilai dari ini ya. Kalau ya, size-nya itu kalau yang den itu 1/3, kemudian 6-nya itu 1/1. Kemudian kalau T-nya itu 1/301, kemudian X-nya itu 0/0, kemudian Y-nya itu 301/1, dengan cos-nya dahulu semua. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang seterusnya. Oke, di sini ada contoh soal lagi, unit impulse respon. Kita langsung saja masuk ke MATLAB lagi. Open. Kita tekan yang ada tab 5. Oke, di sini kita refresh dulu ya. Fill clear. Oke, delete all aja. Oke, jadi yang pertama itu kita masukkan nilainya juga, nilainya terlebih dahulu kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan, kalau kita mau menampilkan, kita menggunakan fungsi yang plus dan 6 dan ini kan, tadi kan ini variabelnya, nilainya. Kalau kita mau masukkannya, kita panggil lah dia variabelnya ini kan, supaya nilainya ini muncul. Kemudian untuk menampilkan garis grid dan judul plot itu tadi sama kan sudah dibahas, itu grid, title, unit impulse, respon dari GS sama dengan 1 garis miring S kuadrat 2 tambah 0 2S. Langsung saja kita run ya. Oke. Di sini D-nya itu 1,0,
0,2000,1. Kemudian 6-nya itu dengan size-nya itu 1 kali 3 dan 1 kali 1. Kemudian di sini di Windows-nya nggak ada. Kemudian kalau untuk di grafiknya itu ada bentuk dari gambarnya. Grafiknya itu seperti ini. Kemudian kita lanjut selanjutnya sama ya. Ada contoh soal lagi yaitu unit RAM response. Masuk match ya langsung. Berarti ini yang ke-6. Kita tunggu sebentar. Ini kita clear aja. Oke. Jadi yang pertama itu ada dua fungsi 6gs itu. Jadi 6 dan nilainya kita masukkan. Kemudian kita di sini akan memberikan titik waktu t sama dengan 0, 01, 10. Kita masukkanlah ini kan. Kemudian di sini kita membuat plot dengan step. Jadi C sama dengan step kurung 6, koma dan koma T. Kemudian dalam plotting kurva RAM respon perlu kita tambahkan referensi input ke dalam plot referensi input tersebut ialah T. Kemudian dimasukkan argumen pada plot dengan perintah. Jadi perintahnya itu plot T C ini kemudian 0 T T dan kemudian setelah itu untuk menampilkan grid title X label dan Y label itu kita menggunakan fungsi grid, kemudian title, kurva unit response, kemudian X label, T, detik, kemudian Y label, input, dan output. Langsung saja kita run. Oke. Di sini tuh gambar dari grafiknya di sini. Ini sudah terlihat ya. Di sini juga nilai-nilainya dari atas ini kan. Oke, langsung kita masuk materi lagi sama ya. Dan di sini ada plot 2D dan 3D pada transient response. Kita langsung saja masuk ke MATLAB. Kita buka open lagi. Open. Dan yang ke-7. Oke, di sini sudah terbuka. Jadi itu kita akan menampilkan grafik 2D dan 3D di unit step response. Kemudian respon kurva untuk respon order 2 dengan WN sama dengan 1. Dan zeta sama dengan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Kemudian di sini kita masukkanlah nilai T-nya. T sama dengan 0, kemudian 0,2, kemudian 10. Kemudian Z-nya itu kita masukkanlah nilai ini. Z-nya kan. Kemudian kita buat lagi fungsinya for N sama dengan 1, 16, 6-nya 1, kemudian D-nya kita masukkan nilainya. Kemudian Y itu 6, step 6 DT N. Kemudian setelah semua tadi fungsi, kita akan plot 2D dengan perintah plot TY. Jadi pertama itu plot TY, grid ini tadi kan untuk menampilkan ya kan. Kemudian X label untuk menampilkan waktu, detik, kemudian untuk respon, kemudian ini untuk teksnya. Langsung saja kita run ya. Oke. Di
sini ada dua gambar. Jadi yang pertama itu ini gambar 2D untuk plot kurva dari unit step response. Jadi yang pertama itu ada 1,0, kemudian 0,8, kemudian 0,6, kemudian 0,4, dan 0,2. Kemudian yang kedua itu ada gambar grafik dari 3D plot kurva dan respon. Dan di sini ada gambar dari grafik 3D plot kurva gambarnya untuk unit step respon. Ya, tadi kita masuk ke ini untuk mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dengan MATLAB. Spesifikasi waktu transient respon seperti reset time, wait time, maksimum overshot, dan settling time bisa didapatkan dengan mudah. Di sini kita misalnya menggunakan fungsi ALI yaitu CS per RS sama dengan 25 per S pangkat 2 tambah 6S tambah 25. Dan di sini ada codingannya. Tadi kita masuk ke MATLAB. Home, kemudian open, kemudian 7. Ini kita clear aja. Kita tunggu sebentar. Kita dapat lagi dulu. Open. Kita buang aja ya. Dan kita tekan open lagi. Dan 8. Oke. Jadi yang pertama itu sini kita akan menampilkan reset time-nya, kemudian mark time-nya, kemudian maksimum overshot-nya, kemudian settling time-nya dengan sistem order kedua dan order lebih tinggi lainnya. Dan dari program ini itu kita akan mengasumsikan zeta itu sama dengan 0,6 dan BN itu sama dengan 5. Kemudian kita membuat fungsi ALI dan plot step respon. Jadi 6 kita temukan nilainya 25 dan 1625 T kita temukan nilainya, berarti variabelnya kita taruh YXT dan sama dengan step 6 DT. Kemudian setelah itu kita mendapatkan untuk mendapatkan nilai dari reset time-nya itu kita masukkanlah R sama dengan 1. Kemudian di sini kita pakai while dan Y bawa R kecil dan 1,0001 dan R sama dengan R tambah 1 kemudian N. Dan kita masukkan di sini reset time-nya dan R dikurang 1 dikali 0,005. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan nilai peak
lainnya itu kita menggunakan fungsi y max, koma, tp, dan sama dengan max dalam kurung y, kemudian peak time, sama kurung tp dikurang 1 dikali 0,005. Setelah itu untuk mendapatkan nilai maksimum overshot-nya itu kita menggunakan fungsi max overshot sama dengan y max dikurang 1. Kemudian di sini kita akan mendapatkan nilai settling time itu dengan sini s sama dengan 1001, dan kita temukan y ys kecil besar 0,98 dan ys-nya itu kecil 1,02, dan s sama dengan s kurang 1, dan n, dan kita settling time-nya sama dengan s kurang 1 dikali 0,005. Dan setelah itu di sini untuk menampilkan plot dari step response dengan plot, jadi menggunakan fungsi plot dengan variabel t, y, dan grid ini untuk menampilkan, dan ini detail ini untuk garis longgang. Langsung saja kita lihat. Jadi komen Windows itu reset-nya itu 0,5550, dan untuk vektornya itu 0,7850, untuk max overshot-nya itu 0,0948, dan untuk settling time-nya itu 1,1850. Dan ini di workspace-nya itu nilai dari ini tadi yang sudah kita masukkan ini. Dan ini bentuk dari grafiknya. Ini sama ya. Dan di sini ada spesifikasi waktu transient response yang dibikin dari Simulink dengan menggunakan fungsi ali, yaitu step, kemudian transfer point, di sini nilainya 25, s pangkat 2 tambah 6s tambah 25, dan di sini juga menggunakan skop. Ini gambar dari grafiknya. Dan di sini ada latihan. Soalnya itu diketahui fungsi ali berikut: 1 gs sama dengan 1 per s tambah 3, dan yang kedua itu us 10 per s pangkat 5 tambah 7s pangkat 4 tambah 6s pangkat 3 tambah 42s pangkat 2 tambah 8s tambah 56. Kemudian perintahnya itu gambarkan step responnya serta dapatkan nilai spesifikasi waktu responnya, yaitu TR, TP, MP, TS dengan Simulink. Hitunglah steady state errornya dengan set point. Bisa nggak baca? Baik, di sini ada jawaban dari contoh soal. Jadi di sini kita mendefinisikan fungsi ali, yaitu G sama dengan TR 1, kemudian 1, 3, itu fungsi ali GS sama dengan 1, S tambah 3, kemudian U, IF sama dengan 10, 17642 856. Kemudian di sini sistem untuk loop terbuka. Tulis saja sistem terbuka series G itu untuk menggabungkan GS dan US secara seri. Kemudian sistem loop tertutup atau feedback sistem terbuka 1 untuk membuat sistem loop tertutup umpan balik negatif.
Dan di sini untuk merespon step. Jadi figur untuk membuka jendela gambar baru, dan step sistem tertutup menggambar respon step dari sistem tertutup, kedua titel respon step dari sistem tertutup, dan print on mendapatkan publik dan informasi respon step, kemudian sini info step sistem tertutup ini untuk mendapatkan informasi spesifikasi waktu respon. Kemudian di sini waktu naik, waktu puncak, overshot, maksimum, sama waktu stel. Dan waktu naik di sini kita tulis info reset time, kemudian waktu puncak itu sama dengan info real time, kemudian overshot itu info overshot, kemudian waktu stel itu info stabiling time. Dan setelah itu di sini kita akan menampilkan hasil dengan menggunakan fungsi VP printf, yaitu waktu naik persen f garis miring n, kemudian waktu garis bawah naik, kemudian waktu puncak f, sama ini tinggal kita masukin aja waktunya. Kemudian di sini kesalahan keadaan tunang atau steady start error. Jadi nilai akhir DC gain sistem tertutup. Sini untuk mendapatkan nilai akhir dari sistem tertutup, kemudian poin 1% set point 1 sama dengan 1. Kemudian di sini kesalahan steady state sama dengan set point dikurang nilai akhir. Di sini untuk menghitung nilai kesalahan dari tunang. Dan di sini ada VP printf, ini untuk kesalahan steady state persen f bagi n, kesalahan steady state untuk menampilkan kesalahan tunang. Ini langsung saja kita run. Oke, di sini jadi untuk waktu naiknya itu dan untuk waktu puncaknya itu INF, kemudian overshotnya itu maksimum nan, kemudian waktu disetelnya itu nan, dengan kesalahan steady state-nya itu 0,943820. Ini untuk amplitudonya gambar grafik dari respon step dari sistem loop. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.